Baik, ya Bunda, kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan sosialisasi pembelajaran tatap muka. Insya Allah besok kita akan laksanakan. Nah, sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Okti Satriani, yang terhormat Ibu Ketua Komite SDIT Darul Mukmin, dan Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Baik, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan lafaz basmalah dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga dengan surah Al-Fatihah tadi, acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik, untuk memulai, kita sambutan terlebih dahulu. Sambutan oleh Kepala Sekolah Darul Mukmin kepada Bu Okti Satriani, disilakan. Terima kasih Bu Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bunda semuanya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya, semangat ini kita ya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya, bunda-bunda dan ayah, dalam kegiatan komite walaupun via Zoom. Mudah-mudahan walaupun kita lakukan dengan via Zoom, ini tidak mengurangi rasa kita untuk berkumpul ya, rasa kita untuk saling bertatap muka. Kemudian marilah bersama-sama kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada Ayah dan Bunda yang telah memenuhi undangan kami pada pagi hari ini dalam rangka untuk kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan kita mulai di 1 Oktober 2021 Jumat, dan insya Allah besok ya Bunda dan Ayah ya. Alhamdulillah ya, doa kita dijawab sama Allah, walaupun nanti kita tetap melakukan dengan prokes kesehatan ya, dengan kesehatan yang harus kita penuhi. Nah, di sini nanti kami akan menyampaikan terkait apa yang akan kita lakukan di sekolah terkait dengan proses pembelajaran Ananda selama pandemi ini ya, pembelajaran di situasi new normal.
Baiklah ya, sebelumnya saya menyampaikan salam dari bundanya Bu Masita karena dia tidak bisa mengikuti kegiatan kita pada hari ini dikarenakan dia juga sedang mengikuti rapat di kantornya, sehingga tadi dia menitipkan salam dan dia juga menitipkan beberapa pesan ya, insya Allah. Tadi dia bilang pertama pesannya nanti kalau bisa seandainya ada di SD Darul Mukmin Ananda kita yang bersaudara, insya Allah itu kita satukan di jamnya. Kemudian nanti tadi Bu Masita menyampaikan terkait pakaian Ananda di hari pertama sekolah atau pekan pertama sekolah ya. Nanti sama-sama kita sepakati ya, Ayah Bunda di sini. Baiklah, mungkin untuk pertama saya akan menyampaikan mekanisme kegiatan pembelajaran tatap muka di SDIT Darul Mukmin di hari pertama dan hari-hari setelahnya itu. Pertama, berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun nomor 404/Disdik strip strip 9, kemudian garis miring 9/968 2021 PTM dilaksanakan di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Insya Allah Bunda-Bunda dan Ayah setuju ya? Insya Allah setuju Bu. Alhamdulillah. Kemudian lanjutkan Pak Agus. Nah ini kemarin kita sudah melakukan survei kepada orang tua. Di sini kita dapatkanlah bahwa hasil survei orang tua itu kita tuh berjumlah 447 siswa ya. 474 siswa alhamdulillah yang memberikan respon untuk kegiatan survei kita itu ada 348 orang. Nah, kemudian di sini yang poin pertamanya itu pembelajaran tatap muka di sekolah akan dilaksanakan mulai 1 Oktober 2021. Di sini kita mendapati 98,6% setuju, kemudian 1,4% tidak setuju. Berarti lebih banyak yang setuju dibandingkan dengan yang tidak setuju ya Bunda ya. Nah, kemudian di pertanyaan kedua, ketiga sampai kelima itu terkait dengan kesehatan apa nih, protokol kesehatan ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini terkait shift sama on off sistemnya. Jadi setelah kita melakukan survei itu dapatlah 63,2 yang setuju shift dan 36,5 yang tuh on off, 1 hari sekolah 1 hari tidak. Jadi untuk yang poin nomor 6 ini setuju juga ya Bunda ya. Jadi kita akan melaksanakan shift pagi dan siang. Seperti itu ya Bunda ya, Ayah. Iya. Boleh kita lanjutkan lagi itunya. Nah, kemudian ini untuk hari pertama. Nah, hari pertama itu kita pembagian shift-nya itu jam 7.30 sampai jam 9. Nah, kemudian di shift B-nya itu 9:20 sampai dengan jam 11:10 karena kan besok tuh hari Jumat ya Ayah Bunda, karena nanti para ayah ingin sholat Jumat ke masjid dan bapak Bunda juga ingin sholat ke masjid. Jadi kita waktunya kita percepat. Jadi pembagiannya 50% ya Bunda dan ayah semuanya. Nih, untuk ini setuju ya? Setuju. Oke, next. Nah, alhamdulillah. Next. Oke, selanjutnya itu sistem pembelajaran di hari Senin. Karena hari Sabtu kita libur. Kemudian di hari Senin kita lanjutkan untuk sistem pembelajaran tatap muka di hari Senin. Nah, ini dia. Di hari Senin itu saya terlewatkan tadi yang untuk yang hari Jumat itu insya Allah kita belum langsung belajar ya Bunda-Bunda dan Ayah, karena insya Allah kita akan memberikan motivasi dulu kepada Ananda kita semua, karena kan ini sudah hampir 2 tahun Ananda tidak
bisa tatap muka langsung kita sentuh. Jadi insya Allah untuk kegiatan juga pertama itu kita motivasi mereka dulu, kita kenalan lagi lah ya kan, walaupun sudah kenal kan, tapi karena belum bertemu langsung, insya Allah di hari pertama itu kita perkenalan dan kemudian kita memberikan motivasi kepada Ananda. Kemudian di hari Seninnya itu baru kita mulai pembelajaran seperti biasa ya. Namun jamnya kalau tadi kita bulan jam 9, nah untuk di hari Senin insya Allah sampai seterusnya kalau memang dan kita aman, maka itu shift A kita mulai di 7:10 sampai jam 9.50 ya. Kemudian kita istirahat ya, karena nanti kita harus sempat kembali ya kan kelasnya untuk anak-anak di shift B. Ya, sama Beli Desi. Di shift B itu kita mulai di jam 10.15 sampai jam 1. Terima kasih ya. Jadi anak-anak di shift A ini untuk pembiasaan di sholat duhanya insya Allah. Kemudian untuk anak di shift B ini itu insya Allah pembiasaan di sholat zuhurnya. Nah, begitu ya Bunda dan Ayah. Sampai di sini gimana Bunda dan Ayah? Setuju ya? Setuju, Bu. Oke. Insyaallah. Next. Nah, ini mungkin perlengkapan siswa yang harus disiapkan oleh orang tua. Pertama, Ananda harus memakai masker atau face shield. Kemudian Ananda dibekali dengan hand sanitizer, pencuci tangan. Alhamdulillah di sekolah juga sudah di setiap kelas sudah kita lengkapi dengan mencuci tangan dan ini ya dan sabun. Kemudian yang ketiga Ananda membawa bekal pribadi, minum dan makanan snack karena memang mereka tidak ada istirahat keluar ya Bunda-bunda dan Ayah karena ini baru pertama. Kemudian yang keempat Ananda membawa alat tulis pribadi, buku, pensil, pulpen dan lain-lain. Yang kelima Ananda dibekali dengan perlengkapan ibadah pribadi, sajadah, mukena dan Al-Quran. Kemudian selanjutnya Ananda dibekali dengan sandal wudhu atau sandal jepit. Oke, gimana Bunda untuk perlengkapan siswa ini? Ada lagi mungkin yang harus disiapkan oleh Bunda? Mungkin Ayah? Udah ini insya Allah ini ya mencukupi ya untuk anak kita yang harus dipersiapkan ya Bunda-bunda ya. Kalau cukup, Bu. Kita lanjutkan. Next Pak Agus. Kemudian ini sarana pendukung yang sudah kami persiapkan di sekolah. Pertama termogan itu pengukur suhu ada 6 buah atau 6 unit. Kemudian tempat tangan dan sabun di pintu masuk. Kemudian ada tempat cuci tangan dan sabun di setiap kelas. Kemudian cairan disinfektan di setiap kelas nih yang akan kita gunakan setelah pergantian ya insya Allah. Kemudian ada tisu di setiap kelas dan ada masker juga kami persiapkan bagi mungkin Ananda yang tidak membawa masker atau hasilnya seperti itu. Lanjut. Bang, Ayah dan Bunda kondisi persif itu Ananda dibagi dengan 5 kalau seandainya dari satu kelas itu ada 26 siswa berarti 13 shift A dan 13 shift B. Kemudian di depan kelas mereka sudah kami sediakan alat pencuci tangan dan sabunnya seperti itu. Lagi Pak Agus. Oke, mungkin itu saja ya Ayah dan Bunda untuk pembelajaran tatap muka yang sudah kami persiapkan. Nanti silakan bagi Ayah Bunda yang ada masukan dan saran, insya Allah kita sepakati bersama di sini. Nanti akan kami tambahkan kembali ke yang sudah kami lakukan. Nanti setelah ini baru kita berikan kepada teman kita di grup kelasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, Bunda dan Ayah
Mudah-mudahan apa yang sudah kita persiapkan ini diberikan Allah kemudahan, dan mudah-mudahan kita nanti ketika sudah tatap muka selalu Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala silap dan salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Okti atas penjelasannya untuk PTM, sosialisasi PTM. Nah, untuk Ayah Bunda, dipersilakan jika ada saran atau pertanyaan, boleh disilakan langsung diutarakan ya. Boleh saya, Bu Vina? Oke, silakan Bunda. Bunda Oka ya? Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Okti, Bu Vina atas waktunya. Ini kebetulan kemarin kan saya share kegiatan komite hari ini ke grup di grup kelas 4B, 4A dan 6B. Itu ada beberapa wali murid yang menitipkan ke saya untuk disampaikan ke sekolah. Kalau misalnya jamnya itu terlalu pendek, misalkan ini kan untuk hari Senin itu jam 7 sampai jam 9.50. Kemudian shift kedua kan ini berarti sekitar 2,5 jam gitu ya Bu ya. Ya. Nah ini beberapa ibu yang bapak ibunya bekerja itu mereka ada kendala ini Bu di sini. Nanti yang antar jemput kayak gitu. Kalau misalkan shiftnya itu agak panjang, itu gimana Bu? Itu saran pertama. Shiftnya agak panjang sehingga mereka bagi yang bekerja, yang ayah bundanya bekerja tidak izin-izin untuk antar, untuk menjemput anaknya seperti itu ke kantor, nggak terlalu banyak izin. Kemudian apabila tidak bisa, kalau misalkan di on off satu hari masuk full day misalkan, atau sampai jam 7 sampai jam 12, kemudian besoknya libur berikutnya seperti itu. Oke. Langsung saya, Bu Vina, langsung mau ditanggapi atau seperti apa? Bu, sebelum ditanggapi boleh juga sedikit menambahkan. Boleh. Ya, silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah beserta jajarannya, Ayah Bunda yang hadir Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Melanjutkan yang disampaikan oleh Bunda Ika, itu saya setuju Bu. Karena begini, tapi apapun nanti saya secara pribadi tetap menghargai apa yang menjadi keputusan sekolah. Pada saat mengisi kuesioner angket kemarin itu, memang saya setujunya on off. Dengan alasan sudah saya sampaikan, on off itu misalnya kita bagi dua, gitu kan? Hari Senin itu yang masuk full, seperti sekolah biasa gitu. Jadi yang tidak masuk mereka daring di rumah. Hari Selasa bergantian gitu. Dengan pertimbangan kalau hanya 2 jam atau 2 atau 3 jam gitu kan. Yang pertama itu kemungkinan materi itu tidak akan tersampaikan dengan bagus, tidak akan tersampaikan secara lengkap karena tidak semua anak yang pemahamannya itu sama gitu. Ada anak yang mungkin sebentar dikasih langsung paham. Ada anak yang butuh betul-betul bimbingan gurunya gitu. Yang kedua, pertimbangan seperti yang Bunda Ika sampaikan, itu dipertimbangkan juga orang tua yang bekerja gitu. Kalau rata-rata kan bukan bekerja juga Ibu, yang ibu rumah tangga juga rasa saya sangat kesulitan juga, hanya 2 jam gitu. Menunggu di sekolah itu lama, pulang ke rumah pun hanya setengah jam jemput lagi, itu sangat tidak efisien dan menghabiskan waktu, terutama juga kami yang bekerja apabila mungkin ada rapat, ada ini, ada itu. Kalau untuk meninggalkan pekerjaan di jam efektif itu bagaimana gitu, itu tolong dipertimbangkan juga. Yang mungkin banyak ayah bunda yang setuju shift pagi dan siang, ini mungkin ya. Mungkinnya itu tertanam di pikiran itu seperti kita zaman dulu Bu,
Zaman dulu kalau pagi dan siang itu kan pagi betul sampai siang gitu. Jamnya itu normal, bukan yang 2 jam. Saya rasa ayah bunda yang memilih shift pagi dan siang itu tidak menyangka hanya 2 jam. Saya yakin itu. Kalau hanya 2 jam Ibu, itu betul-betul tidak efisien. Nah, bukan saya aja, Ibu Okti ataupun Pak Agus ataupun guru-guru Darul Mukmin yang ikut Zoom pada kesempatan ini pasti tidak akan efisien 2 jam. Itu hanya sekedar salam, ini udah selesai. Jadi seolah-olah hanya menyampaikan kewajiban saja gitu. Tapi apa output dari yang disampaikan itu sepertinya tidak dipertimbangkan gitu. Nah, kembali lagi karena pemahaman anak itu tidak semuanya sama. Ada anak yang paham dengan membaca saja, ada anak yang paham dengan dikasih keterangan sedikit, ada juga anak yang betul-betul butuh bimbingan tuh. Kalau hanya 2 jam itu tidak terhandle menurut saya. Jadi kan lebih kurang ini kan siswa kita ini kan sekitar 20. Kalau 10-10 saya bagi seperti biasa, jam 7.30 sampai jam berapa gitu, jam 2 gitu kan. Nah, kita on off gitu. Itu saya rasa lebih maksimal. Itu sih saran sih. Tapi tetap apapun yang menjadi keputusan sekolah itu tetap kami hargai. Tapi tolong dipertimbangkan. Karena kami rata-rata kan banyak yang bekerja juga, Ibu. Itu terlalu banyak makan waktu untuk mengantar jemput anak. Karena tidak semua orang tua yang memakai jasa ojek ataupun supir gitu. Saya pribadi itu kami jemput sendiri gitu. Saya atau suami. Kami bekerja berdua gitu. Nah, jadi ini pun kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya terlalu lama anak di sekolah bosan, mungkin mengikuti kawannya pulang atau pulang sendiri. Nah, itu kan kita harus pikirkan juga sampai ke sana gitu. Karena misalnya kalau anak pulang jam 9.50, orang tuanya masih bekerja, rapat gitu kan. Ada nanti dia ikut kawannya gitu tanpa memberitahu guru atau apa, itu kan sudah terjadi heboh sekali mau nanti muka anak kita di FGB kan, anak hilang, ternyata anak kita ini di rumah kawannya gitu. Itu tolong dipertimbangkan juga. Tapi kalau memang shift ini dilaksanakan, tolong juga dipertimbangkan durasinya gitu. Saya yakin ayah bunda yang memilih shift ini pasti berpikir seperti kita zaman dulu. Masuk pagi, pulang zuhur, nanti yang sore itu setelah zuhur sampai habis asar gitu, bukan 2 jam. Nah, jadi itu yang pertama, Ibu Okti, tolong dipertimbangkan juga. Yang kedua mengenai pakaian, ini kan khususnya saya lah Bu Okti kelas 6 kan, sama juga Bunda Ika. Kalau kelas 6 ini yang tahun kemarin yang saya dapat informasi apakah benar atau tidak itu saya tidak tahu. Itu nanti pas ujian akhir itu anak kata diwajibkan memakai seragam, entah rompi, entah apa gitu kan. Nah, jadi saya secara pribadi mungkin mewakili orang tua yang lain itu mohon keringanan lah gitu. Maksudnya hitam putih tanpa ada rompi pun boleh gitu kan. Jadi jangan sesuai dengan yang inilah, sesuai dengan aturan sekolah yang berpakaian betul, karena kita kan 2 tahun ini masuk 2 tahun pandemi, baju pun ini sempit segala macam, kalau mau dibelikan tanggung karena anak-anak kelas 6 ini pun mau ke sekolah lanjutan lagi. Itu mohon dipertimbangkan juga masalah pakaian. Selanjutnya mesti catat nih Bu, saya takut lupa. Selanjutnya tugas Bu. Nah, jadi gini, kalau nanti misalnya shift itu kan 2 jam. Jangan lagi, maksud saya begini, kalau anak-anak sudah sekolah, jangan ada dibebankan lagi tugas di rumah gitu. Cuma dipertimbangkan juga dengan belajar 2 jam ini, apakah yakin anak-anak akan menyelesaikan tugasnya di sekolah? Rumah nanti kan. Jadi secara psikis anak-anak ini sudah bosan belajar di rumah gitu. Nah, secara kita lihat lagi anak-anak ini pasti sudah bosan belajar di rumah. Jadi jangan dibebankan tugas lagi di rumah, apalagi dengan 2 jam belajar itu Bapak dan Ibu guru tolong dipertimbangkan apakah itu efektif tanpa memberi tugas anak gitu. Nah, itu aja sih Bu. Terima kasih dan tetap apapun yang menjadi keputusan sekolah tetap kami hargai dan tolong dipertimbangkan juga saran-saran dari orang tua gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Oka dan Bunda Aulia ya. Silakan Bu Okti tanggapannya. Baik Bu Vina, terima kasih kepada Bunda Oka sama Bunda Aya ya. Baiklah, kemarin itu memang pertimbangannya kita kenapa hanya 2 jam, karena kan kita masih pandemi ya, dan memang arahan dari Dinas Pendidikan itu 2 jam. Naikkan menjadi 2 jam 30 menit ya, Bunda-bunda dan ayah. Karena memang jadi 2 jam pembelajaran itu kita buat 40 menit. Nah, jadi anak itu kenapa kita minta tambah 30 menit? Ya, kenapa kita minta tambah 30 menit? Karena memang kita kan sekolah SIP ya, Bunda dan Ayah ya. Jadi kita minta menambah rumah dinas seperti itu. Namun untuk saran dan masukan ayah bunda kami tampung ya, insya Allah setelah ini kami akan rapat lagi di tim ya bunda dan ayah ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah akan kami pertimbangkan, karena memang kita sekolah Islam terpadu ya kan. Jadi ada banyak yang harus memang kita berikan kepada anak-anak, apalagi di pandemi ini selama 2 tahun memang kami sudah memberikan gitu kan, by WA, by video, by Zoom, tapi mungkin ke anak feel-nya belum dirasakan ya. Sama juga kami guru-guru juga begitu nih, kami juga sudah sangat rindu rasanya sama anak-anak ya bunda ya. Insya Allah nanti kami pertimbangkan ya bunda. Kemudian untuk tugas di rumah ya bunda ayah, memang kalau dari awal kita SD itu Darul Mumin itu memang tidak ada tugas, makanya kenapa kita sampai sore, full day, Sabtu tidak sekolah, karena kita memang tidak ada memberikan tugas kepada Ananda. Nah, apalagi ini di pandemi ya, mungkin kalau karena kita belajarnya WA ya, banyak tugas ya bunda-bunda dan ayah ya, tapi bagaimana karena kondisi ya. Kemudian kalau untuk pakaian juga kami memberikan dispensasi ya, apalagi kepada kelas 6. Apalagi nanti insya Allah tadi juga ada masukan dari Bunda Bu Masita, kalau seandainya mungkin sepekan itu kita akan Ananda menggunakan pakaian bebas muslim, karena masih penyesuaian kan. Pahamlah saya kayak gitu, karena anak-anak kita sekarang sudah semakin membesar ya, 2 tahun itu tidak terasa ya, sudah semakin membesar, babnya sudah semakin pendek, jadi kita akan berikan waktu sepekan atau 2 pekan untuk Ananda menggunakan pakaian bebas muslim, seperti itu. Mungkin itu aja ya bunda ya, untuk yang tadi Bunda Aya dan Bunda Oka terkait jam pembelajaran nanti kami diskusikan lagi ya bunda, boleh ya? Ya, baik Bu. Nanti kami akan sampaikan lewat Bunda Aya atau Bunda Masita aja nanti. Nah, nanti kami share juga di grup komite. Kalau udah oke nanti kami baru share ke grup kelas, insya Allah. Mungkin itu aja dari tanggapan dari saya. Baik ayah bunda, terima kasih Bu Okti tanggapannya. Baik ayah bunda, apakah ada lagi saran atau pertanyaan terkait PTM besok? Satu lagi Bu, boleh? Boleh, Maaf, boleh Okti. bunda, silakan. Gini, karena kita kan gini, di Darul Mukmin ini kan saya lihat memang fasilitas untuk guru-guru memberikan tugas WA itu kan memang sudah di atas, bisa dibilang di atas rata-rata lah gitu kan, internetnya memadai apa semua segala macam. Saran saja kalau memang nanti yang sistem on off itu, yang anak yang off itu bisa saja hadir secara Zoom gitu di kelas. Jadi setiap ada pertemuan di kelas itu ada Zoom yang di rumah bisa memantau kegiatan di kelas kawan-kawannya. Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena kan gini, Darul Mukmin ini dalam tanda kutip itu saya yakin untuk memfasilitasi seperti itu tuh bisa. Nah, dengan mantapnya guru-guru secara IT, dengan guru-guru saya rasa udah macam YouTuber dah saya lihat kan memberi tugas gitu. Nah, jadi anak-anak yang di rumah pun tidak merasakan seperti di sekolah. Ya, cuma mungkin ada orang tua yang keberatan yang apa, tapi rasa saya kalau untuk secara keseluruhan itu tidak akan keberatan, karena rata-rata mungkin anak-anak pun sudah Zoom seperti ini kan, mereka mungkin punya handphone masing-masing atau punya komputer masing-masing di rumah gitu, tidak harus orang tuanya yang menemani gitu. Itu saran saja sih Bu. Jadi kenapa berani saya menyarankan seperti
seperti ini itu tadi untuk Darul Mukmin saya rasa untuk memfasilitasi itu tuh bisa gitu. Jadi anak-anak di rumah pun bisa tahu kegiatan kawan-kawannya yang di sekolah. Nah, jadi apapun tugasnya buku-bukunya kan sudah lengkap nih Bu. Karena anak-anak kan wajib punya buku gitu kan. Jadi gurunya yang mengajar 10 orang di sekolah itu pun yang di rumah pun bisa tahu gitu. Nah, jadi jangan diberi tugas, maksudnya tugasnya sama gitu, apanya sama gitu. Jadi saya rasa itu perlu juga dipertimbangkan gitu. Saya yakin Darul Mukmin juga pasti bisa karena di situ pun saya lihat guru-gurunya paham-paham IT semua dan guru-gurunya pun kalau memberi tugas pun oke, apalagi hanya sekedar ada kamera di kelas itu yang bisa terpantau anak-anak yang di rumah gitu via Zoom gitu. Itu sih Bu. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih Bunda Ayah. Mungkin sedikit saya tanggapi. Memang alhamdulillah ya kami sudah memfasilitasi Zoom kayak gitu. Tapi mungkin ada kendala di beberapa orang tua yang bekerja memang Bunda. Kenapa kami buat shift ya? Karena memang harapan kami anak-anak itu bisa masuk setiap hari kayak gitu kan. Jadi memang kalau untuk Zoom ini memang kita kendalanya kemana untuk orang tua yang dua-duanya bekerja, kemudian untuk Ananda yang kelas rendah nih khususnya, yang orang tuanya tidak yang bekerja tidak bisa memfasilitasi secara langsung kayak gitu. Makanya kami buat shift kayak gitu. Kalau Zoom nanti kasihan bagi Ananda yang tidak bisa ikut Zoom, apalagi di kelas 1 ya kan? Ini untuk maksud saya ini untuk yang kelas tinggi loh Bu. Misalnya kelas 4, 5, 6 saya rasa tuh maksudnya tidak kita wajibkan untuk mengikuti, tetapi ada fasilitas sekolah yang menyediakan di rumah bisa menyaksikan kawan-kawannya belajar gitu. Jadi tidak harus wajib gitu. Nah, gitu loh maksudnya Bu. Karena kan pelajaran yang hari Senin itu kan seharusnya semuanya dapat gitu. Jadi kalau anak-anak yang mengikuti Zoom itu pun mereka tidak ketinggalan juga gitu. Itu hanya saran sih Bu. Untuk kelas tinggi ya Bu ya, bukan tidak berlaku untuk kelas rendah. Kasihan nanti kelas rendah kan memang harus didampingi kan untuk kelas tinggi sih maksudnya. Kan juga kita harus memberikan merata juga ya Bun ya. Kemudian kalau seandainya ini Bun di sekolah hanya 3 jam gimana Bun? Karena kan memang di pandemi ini kita tiga mapel ya yang kita berikan ke anak, karena kan tidak boleh terlalu banyak ya kan. Jadi 3 mapel yang kita berikan ke anak. Jadi 1 mapel itu 1 jam, 1 jam. Jadi 3 jam gitu, untuk shiftnya 3 jam gimana Bunda? Oke. Kalau izin Bu. Ya silakan Bunda. Ini Bunda siapa nih ya? Menurut saya kalau untuk masa sekarang, kita kan masa percobaan ini. Saya mengerti juga sekolah juga tidak bisa menuntut jam panjang karena aturan dari pemerintah. Iya. Jadi kalau untuk waktu dalam 3 jam itu untuk masa sekarang ini saya rasa cukup gitu. Cukup lah. Nanti mudah-mudahan ke depannya pemerintah bisa merubah lagi jamnya ditambah karena kan saat ini kan memang lagi ada pengurangan yang terdampak COVID. Alhamdulillah sudah di bawah 50 ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau sudah new normal bisa ditambahkan lagi. Dan insya Allah pemerintah memang akan ada penambahan jam belajar, tapi tidak saat ini. Mudah-mudahan di tahun depan atau dalam waktu dekat ini, saya rasa dalam kita baru masuk pelajar ini dengan waktu 3 jam itu sudah syukur alhamdulillah gitu. Sudah bisa. Jangan nanti saya takutnya nanti kalau sekolah mengambil tindakan sendiri untuk menambah jam, saya takut nanti dapat teguran dari pemerintah nanti jadi malah tidak masuk sekolah lagi gitu. Karena ada beberapa anak yang kelas 3 SD pun belum bisa baca Bu gitu. Ya, karena kadang anak itu belajar sama orang tua nggak sama orang lain. Ya, betul. Kelasnya lebih banyak gitu. Jadi kalau untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu udah dapat masuk 3 jam itu ya udah alhamdulillah. Kalau menurut saya sih saya udah cukup kayak gitu. Sudah setuju. Oke, terima kasih Bunda Zekila ini ya. Insya Allah nanti karena memang kalau ada dinas itu 2 jam, tapi kita sudah minta tambahan karena kan kita swasta kan, jadi kita sudah minta tambahan 1 jam jadi 3 jam seperti itu. Tapi mungkin untuk di awal sekolah untuk hari Jumat besok itu kalau 2 jam gimana Bunda? Apakah perlu kami tambah kayak gitu? Karena kan untuk pertama sekolah ya kan, nanti terlalu lama-lama. Sekolah nggak apa-apa lah Bu. Cukup Bu. Cukup. Kalau untuk hari pertama. Iya, berarti untuk pembelajaran seterusnya aja nanti kami itu kembali.
Mungkin itu. Terima kasih ya, Bunda-Bunda sudah memberikan masukan yang sangat luar biasa untuk. Bu, tambah satu lagi boleh Bu? Silakan Bunda Oka. Maaf Bu ya. Boleh Bun, silakan. Ini ada masukan juga dari beberapa bunda-bunda di kelas 6. Kalau misalkan jamnya masih 2 jam tuh boleh nggak Bu untuk yang kelas 6, khusus kelas 6 tambah gitu Bu, kayak misalkan ada pelajaran tambahan yang intensif seperti itu, karena kan kami sebagai orang tua dari anak yang sekarang kelas 6 tuh ada kekhawatiran tersendiri begitu Bu. Karena nanti ini anak daring dari kelas 5 sampai kelas 6, nanti entah sampai kapan bisa full day-nya kita tidak tahu. Tiba-tiba anak masuk ujian gitu Bu. Takutnya kami takut nanti pelajaran materi itu tidak bisa diterima anak secara komplit seperti itu. Iya Bunda. Insya Allah Bunda memang khusus untuk kelas 6-nya aja gitu Bu. Nah, terima kasih Bu. Memang sudah kami rencanakan Bunda untuk ujian tambahannya, karena ada memang beberapa kegiatan-kegiatan seperti nanti Al-Qur'annya gitu kan, kemudian nanti pembelajaran tematiknya sama juga dengan praktik ibadah. Insya Allah Bunda Oka ya. Ada lagi mungkin Bunda-Bunda dan Ayah? Ayah mana nih? Ayah Akmal nih. Ada lagi Bunda-Bunda dan Ayah? Cukup ya, Insya Allah ya. Insya Allah ditunggu ya Bunda-Bunda ya. Hasil dari kami. Oke. Kalau cukup, lanjut Bu Hina. Oke, baik. Terima kasih Bunda-Bunda dan Ayah, Bu Okti. Oke, kita rasa cukup rapat kita untuk PTM, sosialisasi PTM. Nah, untuk saran-saran dan masukan dari Bunda-Bunda nanti akan kami briefingkan terlebih dahulu di tim kami, apakah sesuai sama tim kami atau misalnya ada tambahan atau bagaimana, nanti teknisnya kita akan segera kabari nanti setelah kita share langsung ke grupnya masing-masing. Terima kasih untuk waktunya. Ini ada yang masuk. Oke. Tak maksudnya yang saran dari Bunda Ika tadi ke yang kelas 6 itu saya setuju, maksudnya fokuskan juga untuk kelas 6 ya Bu. Kalau memang shiftnya cuma 2-3 jam ada jam tambahan gitu. Nah, Insya Allah. Oke. Baik Bunda, sudah kita catat semua ya Bun saran-sarannya. Terima kasih banyak Bunda dan Ayah di sini sudah berkesempatan menghadiri sosialisasi PTM pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Ayah Bunda boleh diaktifkan semua videonya. Foto sih, foto. Bunda Amar, boleh diaktifkan dulu? Oke, ya. Kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ayah Bunda, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.